Audio Jungle. Gejala yang sering dialami para lansia yang hadir di posyandu terutama darah tinggi, kemudian ada gula darah tinggi atau diabetes. Yang paling sering yaitu kayak nyeri persendian, rematik, itu yang sering dihadapi para lansia. Terus kemudian cara mengedukasi lansia biar tetap dalam kondisi sehat, yaitu dia tetap menjaga pola hidupnya dengan germas, yaitu gerakan masyarakat sehat, kayak makan sayur, buah, terus kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, terutama mereka yang memiliki penyakit-penyakit seperti hipertensi, diabetes, jantung. Setidaknya sekali dalam 1 bulan mereka melakukan pemeriksaan secara rutin. Kalau memang nggak punya riwayat penyakit yang kronis, minimal 1 tahun, dalam 1 tahun dia melakukan screening penyakit tidak menular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diperkenalkan nama, usia, kemudian posisinya di sini sebagai? Nama saya Stella, saya posisinya sini sebagai kader pembangunan manusia. Di sini saya tugasnya membantu pada saat pelaksanaan posyandu. Terus mungkin ada pertanyaan apa? Ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan di sini. Ini kan posyandu sebagai bukan badan independen nih, badan dari turunan dari desa. Kira-kira siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan posyandu di setiap pos ini? Kalau dari pelaksanaannya setiap pos itu masing-masing ada ketua kadernya, juga ada yang di sana membawahi. Kita ada RT, RW, LPMD, BPD semua bekerja sama. Jadi tidak hanya satu elemen, kita semua bekerja sama seluruh elemen masyarakat. Tapi pada saat posyandu pelaksanaan yang bekerja adalah kader kesehatan, bidan desa, perawat kesehatan, sama tenaga kerja kesehatan. Seperti itu. Situ meliputi juga masyarakat, ada ketua RT, ketua RW, dan masyarakat sekitar yang mau periksa kesehatan. Untuk di pos 4 sendiri ini ketua kadernya siapa, Bu? Ketua kader kesehatan itu yang kemarin Ibu Sumiani, tapi kebetulan Ibu Sumianinya sudah pensiun karena beliau sudah sepuh, jadi nanti belum ada pergantian. Kemudian karena posyandu ini sangat penting bagi masyarakat gitu nggih, Bu. Kira-kira mengapa kok masyarakat ini perlu memanfaatkan keberadaannya posyandu ini? Oh iya, jadi posyandu itu adalah kegiatan yang diadakan untuk masyarakat. Jadi bukan untuk pemerintah ataupun apa. Jadi memang semata-mata kegiatan ini digunakan untuk disediakan masyarakat. Jadi secara cuma-cuma pemeriksaan kesehatan, ada tinggi badan, ada tes gula, ada kolesterol juga, ada tensi juga secara berkala. Jadi ketika periksa kesehatan itu secara berkala, maka kesehatan rutin pun bisa tercapai. Jadi ada penyakit-penyakit. Makasih ya. Matur nuwun. Jadi bisa terdeteksi secara dini apakah ada penyakit-penyakit serius ataupun dari adik-adik kita. Untuk yang generasi muda ini ada gejala stunting, gizi buruk atau tinggi, terus ada speech delay, keterlambatan berbicara, itu bisa teratasi lebih dari kegiatan posyandu ini. Jadi tersaring dari kegiatan posyandu ini. Terus kemudian apakah posyandu ini pernah atau bisa mengajak kerjasama pihak luar selain pemerintah desa atau dinas kesehatan? Pernah, jadi memang kalau bekerja sama juga ada yang dari dinas kesehatan, terus memang ada beberapa yang masuk ke sini misalnya kayak support bantuan obat-obatan dan yang lain yang memang sasarannya kan untuk anak-anak balita gizi buruk, ibu hamil yang resiko jadi resiko yang tinggi, jadi pada saat kehamilan ada beresiko, atau lansia-lansia yang memiliki gejala penyakit serius, jadi ada bantuan seperti itu. Oke, kemudian nih hari ini menu PMT-nya apa? Menu PMT-nya ini ada 2, Mbak. Satunya ini puding sedot. Puding sedot ini jadi ada susu tapi dibentuk agar-agar dalam rasa ubi atau taro, supaya anak-anak ini tidak bosan minum susu, supaya kalsiumnya terpenuhi. Jadi ini dibentukkan dalam puding sedot. Terus ini ada ayam rambutan, jadi penampilannya seperti ini, tapi di dalamnya itu ada ayam, jadi protein hewani. Terus ada sayur-sayuran dicacah halus supaya anak-anak yang
makannya milih-milih atau picky eater tuh mau makan semuanya. Jadi juga memberikan edukasi pada ibu-ibu, masak setiap hari nggak harus itu aja atau diajukan piring tapi makanannya mereka tetap menyenangkan seperti itu. Oke. Kemudian ini PMT ini kan sumber dananya kira-kira dari mana, Mbak? Sumber dananya dari desa, Mbak. Sumber dananya dari Nggih. desa langsung. Gitu. Kemudian peralatan medis ini juga disediakan dari desa atau gimana? Ada yang dari desa, terus ada yang dari dinas kesehatan, Mbak. Dinas kesehatan dari puskesmas juga seperti itu. Jadi ada beberapa bantuan itu dari desa juga, puskesmas juga ada dari dinas kesehatan, ya. Ada lagi? Kemudian fasilitas dan pelayanan apa saja yang diberikan kepada masyarakat yang datang ke Posyandu ini? Yang jelas akan diberikan pelayanan masyarakat tentang pelayanan edukasi yang dari anak-anak, jadi pemberitahuan untuk gizi konseling, terus untuk pemberian tinggi badan seperti apa. Jadi kalau secara rutin berkala mereka akan mengetahui kesehatan mereka baik, berat badan mereka naik, tinggi badan mereka naik supaya tidak tercapai stunting. Untuk lansia, di lansia sendiri di sini dicek untuk berat badan, tinggi, lingkar pinggang. Jadi mereka apabila ada osteoporosis atau kerapuhan tulang ataupun apa itu bisa teratasi. Dari bidan desa atau perawat desa, bagaimana penanganannya, diberikan obat secara gratis gitu. Baik, mungkin itu saja wawancara yang dapat saya, pertanyaan yang dapat saya ajukan kepada Ibu Stella. Nggih. Terima kasih atas waktunya dan bisa dilanjutkan ini ya kegiatannya. Kami meliput kegiatan di Posyandu ini. Gitu. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya, Mbak ya. Amin. Lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kenalan dulu Mbak, namanya siapa, usia dan alamatnya singkat? Nama saya Ratna, usia 34 tahun, alamat Jalan Sumerayu, RT 27 RW 04, Karangkates. Oke, wawancara sedikit-sedikit tentang kegiatan Posyandu pada pagi hari ini ya Mbak. Yang pertama, gimana pendapatnya tentang kegiatan Posyandu pada hari ini? Sangat positif banget, lumayan ramai juga pesertanya, terus pelayanannya juga sudah mulai bagus. Terus pelayanannya lumayan bagus. Juga semakin maju sekarang Posyandu, lebih nyaman juga, tempatnya lebih luas. Oke. Kemudian rutin nggak datang ke Posyandu ini? Rutin, soalnya kan anaknya masih usia 3 tahun juga. Jadi emang harus dipantau terus ya pertumbuhan kembangnya gitu. Terus kira-kira kapan Mbak ini menyadari kalau memantau tumbuh kembang anak itu penting banget? Mulai anak dari usia dini sampai usia mau masuk sekolah. Oke. Terus apakah ini fasilitas dan pelayanannya lumayan cukup memenuhi kebutuhannya ibu sebagai ibu-ibu yang bawa bayi itu? Alhamdulillah memenuhi banget. Juga bagus juga sekarang, sudah mulai berkembang lah gitu. Oke. Terus informasi dari Posyandu ini cukup berguna nggak buat adik-adiknya? Sangat berguna, soalnya kan setiap bulan kita mengetahui berat badan, tinggi badan, terus tentang kita bisa konsultasi tentang kesehatan ke bidan juga gitu kan. Oke, jadi kesimpulannya Posyandu ini sangat-sangat bermanfaat gitu ya untuk kehidupannya ibu-ibu dan balita gitu ya. Terus untuk mendapatkan informasi dari Posyandu ini, informasi tentang pelaksanaannya Posyandu ini kira-kira mudah dijangkau atau enggak? Mendapatkan informasi Posyandu kira-kira dari mana? Sangat mudah sekali, sekarang kan sudah zaman modern juga. Terus informasi itu bisa melalui WA group. Jadi 1 bulan sebelumnya itu sudah dikasih info juga. Terus kegiatannya itu bulan ini di Posyandu ini, minggu depan gitu. Oke, jadi sangat-sangat cocok dan bermanfaat dan juga pastinya
bisa memenuhi kebutuhan kita sebagai orang ibu-ibu yang punya adik gitu ya. Sangat bermanfaat banget untuk apa itu, untuk anak-anak, untuk orang-orang usia lanjut usia juga, lansia gitu. Sangat bagus lah. Terima kasih Mbak Nana. Iya, sama-sama.